Selamat datang di channel Cerita Pukul 00. Sebelum mendengarkan kisah ceritanya, alangkah baiknya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah cerita lainnya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Kembali lagi bersamaku di channel Cerita Pukul 00. Kali ini aku akan membawakan cerita yang berjudul Waktu Menjelang Surup. Karya ini ditulis oleh Facebook yang bernama Nano Swetarno. Walaupun kejadian sudah 1 tahun yang lalu, tapi penyesalan ini selalu hadir saat mengingat kejadian mengerikan itu. Kejadian yang seharusnya tidak harus terjadi jika saja aku mau mendengar perkataan orang tuaku. Pulang besok saja, Toris. Sudah mau malam ini, ucap ibuku dikala melihat aku sedang memasukkan beberapa baju pada ransel. Kasihan Mas Bayu, Bu. Besok pagi dia sudah mulai masuk kerja. Dia pulang jam 5 sore. Kalau harus kesini lagi jemput Risman, kasihan pasti capek. Kalau mau berangkat subuh, takutnya hujan lagi, jawabku kepada ibu. Sudah 2 hari ini aku tinggal di rumah orang tuaku. Dikarenakan bapak sedang dalam keadaan sakit. Kebetulan cuti Mas Bayu selama 2 hari disetujui oleh atasannya. Jarak rumah kami hanya terpaut 2 jam perjalanan motor. Walaupun begitu, kami harus melewati daerah pegunungan dengan pohonan lebat di dalamnya. Hujan sedari siang membuat perjalanan kami tertahan, sehingga tepat jam 5 sore, aku dan Mas Bayu memutuskan untuk pulang saat hujan telah mulai reda. Ya sudah, nanti kalau sudah melewati gunung, jangan lupa berhenti istirahat. Sekalian sholat maghrib. Kalau sudah sampai rumah, jangan lupa kasih kabar ya. Inggih, Bu, kataku. Bukan karena alasan ibu berkata demikian. Karena menurut kepercayaan masyarakat di sini, melakukan perjalanan di saat menjelang maghrib atau surup adalah hal tabu. Di samping saya membawa balita berumur 3 tahun itu adalah hal yang sangat dilarang. Walau demikian, kami berusaha pasrah dan berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kulihat mata ibu dan bapak nampak cemas saat melihat kami mulai menaiki kendaraan roda 2. Mereka berdua melambaikan tangan melepas perjalanan pulang kami. Hati-hati di jalan, serunya. Mas Bayu menarik gas sedikit lebih maju, berharap saat maghrib kami sudah melewati gunung dan dapat beristirahat di masjid. Saat kendaraan mulai memasuki area pegunungan, ada aura yang sedikit aneh kurasakan. Reza, balita kami pun merasakan hal yang sama. Terlihat dari gerak tubuhnya yang merasa gelisah.
Untung saja gunung di daerahku tidak terlalu tinggi, sehingga motor yang kami naiki tidak terlalu ngedan saat melewati tanjakan demi tanjakan. Kok dari tadi kita nggak menemukan kendaraan satupun yang lewat ya, Dik? Tanya Mas Bayu. Iya Mas, apa mungkin lantaran habis hujan, jadi masyarakat enggan untuk keluar? Bukan masalah itu, Dik. Ini kan jalan trans, jalan antar provinsi. Seharusnya masih bisa ditemui kendaraan, terangnya Mas Bayu. Lah iya Mas, ini pun sudah gelap, tapi kita belum juga keluar dari gunung. Kayaknya sudah 1 jam lebih loh Mas, jawabku. Kulihat Mas Bayu melihat jam pada pergelangan tangannya. Beberapa saat kemudian ia menggoyang-goyangkannya. Kok mati ya jamnya Mas? Gerutunya. Di tengah kebingungan kami, mataku melihat seseorang sedang berdiri tepat di tepi jalan dari arah depan. Ia seperti sedang menunggu sesuatu. Hingga saat kendaraan kami telah dekat, kami dibuat bergidik atas wujudnya. Badannya hitam legam, seperti ditumbuhi bulu tebal. Matanya merah menyala memandangi kami. Tanpa aba-aba, Mas Bayu langsung menarik tuas gas agar segera jauh darinya. Badan kami pun bergetar. Terlihat Mas Bayu tak pernah setakut ini. Reza yang selalu dalam dekapan gendonganku sangat gelisah. Mungkin dia menyadari kondisi yang sedang dialami orang tuanya. Kok jalannya jadi begini ya, Dik? Tanya Mas Bayu. Jalan yang kami lalui berubah drastis, di mana aspal mulus kini sudah menjadi jalanan tanah dengan kondisi berbatuan. Motor yang kami tunggangi pun tertiba mogok. Dengan bersusah payah, Mas Bayu mencoba mencari sumber masalah, namun tetap nihil hasilnya. Di antara keremangan malam dengan bantuan cahaya senter HP, kami menelusuri jalan itu. Aku menggendong balita kami, sedang Mas Bayu mendorong kendaraan. Entah sudah berapa lama kami menelusuri jalan ini. Tanda-tanda perkampungan sama sekali tidak terlihat. Baju yang kami kenakan sudah basah dengan keringat. Beberapa kali muncul sekelebat bayangan yang jumlahnya tidak hanya satu. Entah berapa itu. Kami mencoba berjalan lebih cepat. Dengan sisa-sisa tenaga, doa tak terlepas dari mulut kami. Hingga di ujung keputusasaan, datang seorang anak kecil yang perawakannya sangat tinggi dan tidak asing bagi kami. Ayo ibu, ikut aku. Ia menarik tanganku, mengajak setengah berlari. Sudah Mas, lepaskan motormu. Ayo kita pergi, teriakku. Tanpa berpikir panjang, suamiku langsung melepas kendaraan yang sedang tadi didorongnya. Mungkin dia mulai menyadari jika kami bukan lagi berada di alam manusia, karena jelas jalan aspal yang kami lalui adalah jalan satu-satunya dan tidak ada lagi jalan lain. Ayo lebih cepat lagi, perintah anak kecil itu. Tanpa sadar, anak kecil itu membawa kami melewati sebuah jembatan penyeberangan. Jembatan itu
terbuat dari kayu. Entah kayu apa, dengan sisa tenaga yang kami miliki, aku dan suamiku telah melewati jembatan tersebut. Bapak sama ibu di sini saja, jangan kemana-mana. Pokoknya apapun yang terjadi, ibu sama bapak aman di sini. Aku dan suami hanya bisa mengangguk. Bocah itu langsung meninggalkan kami. Setelah mengatakan tugasnya telah selesai, entah tugas apa, kami tak tahu. Wajahnya tak begitu jelas, hanya suara dan perawakan yang bisa kami kenali. Dan serasa tidak begitu asing. Reza, bayi yang kami gendong, sudah menunjukkan ketenangannya. Ia tidak berontak seperti saat pertama kali bertemu makhluk aneh itu. Lelah badan kami, sangat lelah hingga tak terasa mata kami terpejam. Lamat-lamat mataku memandang ornamen serba putih dan hijau. Kulihat wajah renta tengah duduk di sampingku. Wajah yang tak asing lagi. Ibu, dialah yang tengah menantikan kesadaranku. Tubuhku terasa sakit semua. Ada beberapa lebam di wajah dan kaki. Ternyata menurut penuturan aku dan suami telah pingsan selama 2 hari. Kami ditemukan di dasar jurang yang tak begitu dalam oleh pencari kayu. Kondisi kami sangat mengkhawatirkan kala itu. Namun yang tak kalah mengenaskan adalah kondisi anak kami. Dia meninggal di tempat dengan badan masuk di sela-sela antara ban motor dan pegas. Entah bagaimana ceritanya, kami semua tidak habis pikir. Hancur, hatiku hancur kala itu. Anak semata wayang kami pergi dengan kondisi tak wajar. Tetapi apa daya, mungkin ini sudah jalan dari Yang Maha Kuasa. Yang jelas kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi siapapun untuk tetap waspada. Hal yang menjadi pertanyaan, siapakah anak kecil yang menolong kami itu? Apakah dia adalah arwah anak kami atau korin anak kami? Sampai sekarang aku dan suami belum bisa memecahkan. Jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Sebab setan berpancar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Selain itu juga dijelaskan dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda, "Jika sore hari mulai gelap, maka tahanlah bayi-bayi kalian. Sebab iblis mulai bergentayangan pada saat itu. Jika sesaat dari malam telah berlalu, maka lepaskan mereka. Kunci pintu-pintu rumah dan sebutlah nama Allah. Sebab setan tidak membuka pintu yang tertutup. Dan tutup rapat tempat air kalian, dan sebutlah nama Allah. Dan tutup tempat makanan kalian, dan sebutlah nama Allah. Meskipun kalian mendapatkan sesuatu padanya." Itulah kisah cerita horor nyata dan fiktif. Semoga dari kisah cerita ini kita bisa mengambil sisi positif dan membuang sisi negatifnya. Oke teman-teman, sekian dari kisah cerita ini. Semoga menghibur dan semoga cerita ini dapat menjadikan pelajaran berharga buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan oke, terima kasih.